terletak di Provinsi Jawa Barat yang kebanyakan memakai bahasa Sunda. Tapi, daerah ini tak jarang masyarakatnya berbahasa Jawa khas. Ya, kota Indramayu. Apa yang muncul di pikiran kalian tentang Indramayu? Mangganya yang enak, Pertamina Balongan, atau perempuannya yang cantik? Coba komen di bawah ya. Indramayu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Barat. Namun, sebagai Pulau Sunda Jawa Barat ternyata tidak semuanya bisa menggunakan bahasa Sunda. Seperti Kabupaten Indramayu yang ternyata memiliki dialek bahasa keseharian tersendiri. Kabupaten Indramayu berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara Kabupaten Cirebon dan bersebelahan di sisi selatan dengan Kabupaten Sumedang. Wilayah Indramayu konon merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba yang pusat pemerintahannya di kaki Gunung Slamet. Sejarah Kabupaten Indramayu. Indramayu didirikan oleh Raden Arya Wiralodra pada tanggal 7 Oktober 1527. Tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Indramayu. Nama Indramayu berasal dari nama istri Raden Arya Wiralodra yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Dharma diambil dari nama Nyi Endang Dharma, sedangkan Ayu diambil dari kecantikan wanita tersebut. Dalam perkembangannya, penyebutan nama daerah ini berubah menjadi Dermayu, Indarmayu, dan kemudian Indramayu hingga sekarang. Raden Arya Wiralodra tercatat sebagai pendiri sekaligus bupati pertama Indramayu. Dijuluki Kota Mangga. Indramayu dikenal dengan sebutan Kota Mangga, karena daerah ini merupakan salah satu penghasil mangga terbesar di Indonesia. Mangga Indramayu memiliki karakteristik daging buah yang manis dan menjadi favorit banyak orang. Bahkan Presiden pertama Indonesia, Soekarno sangat suka dengan buah mangga Indramayu. Bermula saat Soekarno berkunjung ke kota Indramayu untuk melihat markas peta di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Presiden pertama RI ini disuguhi buah mangga yang dipetik dari halaman rumah warga sekitar. Sejak saat itulah Soekarno jatuh cinta dengan mangga Indramayu ini dan dikabarkan selalu konsisten menikmati mangga tersebut. Tradisi unik. Tradisi sendiri merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang terjadi selama turun-temurun dari nenek moyang terdahulu dan masih dijalankan hingga sekarang oleh masyarakat. Dan inilah tradisi unik Kabupaten Indramayu. Nadran. Nadran merupakan sebuah cerminan dari sebuah hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang berupa ungkapan rasa syukur akan hasil tangkapan ikan dan mengharapkan akan meningkatnya hasil tangkapan di masa mendatang, serta dijauhkan dari bencana dan bahaya dalam mencari nafkah di laut. Ngarot. Ngarot adalah tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang diadakan sekali dalam setahun, yaitu pada saat menjelang musim tanam padi, biasanya sekitar bulan Oktober, November, atau Desember. Tradisi ini rutin diadakan di Desa Lelea, Jambak, dan Tugu. Mapagsri. Tradisi Mapagsri ini dilakukan saat hendak memasuki musim panen pertama atau rendengan tiba. Tradisi ini merupakan wujud syukur kepada Sang Pencipta karena tanaman padi milik petani mulus mujur hingga saat panen tiba. Ngunjung. Ngunjung atau munjung yaitu upacara syukuran yang dilaksanakan di kuburan yang dianggap keramat, biasanya diadakan pada bulan Syuro dan Maulud. Ngunjung atau munjung berasal dari kata kunjung yang artinya mengunjungi makam leluhur sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh yang terdahulu, dengan segala jasa yang telah diberikannya. Keunikan alam. Terletak di pesisir utara Jawa Barat membuat Indramayu memiliki keindahan alam yang mempesona. Bila Anda berkunjung ke Indramayu, jangan lupa buat mampir dan bersantai di pantai indah dan menakjubkan yang menjadi salah satu pilihan tepat bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu berlibur, seperti Pantai Lemah Abang, Pantai Balongan Indah, Pantai Glayem, Pantai Dadap, Pantai Tiris, dan masih banyak lagi pantai indah yang Anda bisa kunjungi di Indramayu. Lumbung Padi Nasional. Info penting lainnya dari kabupaten ini adalah produksi pertaniannya yang sangat besar.
Indramayu terkenal akan produk padinya yang melimpah sehingga tidak heran jika Indramayu merupakan produsen terbaik dan terbesar di Indonesia. Mengetahui hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Indramayu. Presiden Joko Widodo sampai berkunjung ke Indramayu untuk mengikuti panen raya. Memang di Indramayu ini teknis irigasinya bagus. Tadi saya tanya ke petani 1 hektar bisa 8-9 ton. Katanya ke awak media.